Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi pada video pembelajaran kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada video ini kita akan melanjutkan tentang sifat-sifat cahaya pada tema 4E. Sebelum kita mulai, mari siapkan buku paket 4E, buku tulis, dan alat tulis lainnya. Gunakan untuk mencatat informasi-informasi penting yang ada pada video ini. Selanjutnya, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat cahaya ada 5. Yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, cahaya dapat diuraikan. Yang ketiga, cahaya merambat lurus. Yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Dan yang kelima, cahaya dapat dibiaskan. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat dipantulkan dan cahaya dapat diuraikan. Pada video ini, kita akan membahas 3 sifat cahaya lainnya, yakni cahaya merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, dan cahaya dapat dibiaskan. Mari simak terus videonya ya. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya merambat lurus. Cahaya senantiasa merambat lurus. Contohnya cahaya dari lampu senter. Saat berjalan di kegelapan, kita memerlukan senter. Cahaya dari lampu senter akan merambat lurus. Contoh lainnya ketika kita melihat cahaya matahari yang menerobos melalui celah-celah genting. Contoh percobaannya, kita dapat menggunakan lilin yang sudah dinyalakan dan menggunakan 3 kertas karton yang diberi lubang yang sama. Ketiga kertas karton tersebut dijajar secara lurus sehingga kita dapat melihat cahaya lilin di karton paling belakang. Jika salah satu kartonnya digeser, maka cahaya lilin tidak dapat kita lihat. Hal tersebut membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya yang keempat, yakni cahaya dapat menembus benda bening. Coba kita amati, ketika kita berjalan di bawah cahaya matahari, kemanapun kita berjalan, selalu diikuti oleh bayangan kita sendiri. Bayangan-bayangan tubuh kita akan hilang ketika kita masuk ke dalam rumah atau berlindung di balik pohon yang besar. Bayangan terbentuk karena cahaya tidak dapat menembus suatu benda. Ketika cahaya mengenai tubuh kita, cahaya tidak dapat menembus tubuh kita, sehingga terbentuklah bayangan. Sebaliknya, jika mengenai kaca yang bening atau air yang bening, cahaya akan menembus benda tersebut. Berdasarkan dapat tidaknya meneruskan cahaya, benda dibedakan menjadi 2, yaitu benda gelap. Benda gelap adalah benda yang tidak dapat meneruskan cahaya yang mengenainya, sehingga terbentuklah bayangan. Yang kedua adalah benda terang. Benda terang adalah benda yang dapat meneruskan cahaya yang mengenainya. Contoh benda gelap seperti kertas, triplek, kayu, dan tembok. Sedangkan contoh benda terang seperti kaca bening, benda-benda dari kaca bening
dan air. Tentunya air yang bening ya. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya dapat dimanfaatkan manusia dalam pembuatan berbagai alat optik. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Misalnya, cahaya merambat dari udara ke air. Air memiliki kerapatan optik lebih tinggi dibandingkan udara. Contoh peristiwa pembiasan cahaya di kehidupan sehari-hari. Pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang terisi air akan menampilkan pensil yang tampak bengkok atau patah. Peristiwa ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Kita dapat melihat benda karena adanya cahaya. Namun, meskipun ada cahaya, kita tidak bisa melihat wajah kita sendiri, kecuali jika kita menggunakan cermin. Cermin ada berbagai jenis. Yang pertama adalah cermin datar. Cermin datar inilah yang kita gunakan untuk melihat wajah kita. Yang kedua adalah cermin cembung. Cermin cembung inilah yang digunakan sebagai spion sepeda motor atau mobil. Dan yang ketiga adalah cermin cekung. Kalian bisa menemukan cermin cekung ini pada senter. Kita bahas satu persatu dari ketiga jenis cermin tersebut. Yang pertama, cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya datar dan tidak melengkung. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar yang pertama, ukuran bayangan atau tinggi dan lebarnya sama dengan ukuran benda. Jadi jika kita bercermin menggunakan cermin datar, maka ukuran bayangan yang ada pada cermin sama dengan ukuran wajah kita. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang ketiga, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Jika benda tersebut berada di sisi kanan, maka bayangan benda berada di sisi kiri. Coba saja kalian angkat tangan kanan kalian ketika bercermin, maka bayangan kalian tampak seperti mengangkat tangan kiri. Yang keempat, bayangan tegak seperti bendanya. Dan yang kelima, bayangan bersifat semu atau maya. Maksudnya, bayangan yang dilihat dalam cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin datar yaitu maya, tegak, dan sama besar. Jenis cermin yang kedua adalah cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung keluar. Sifat-sifat bayangan pada cermin cembung yaitu yang pertama, ukuran bayangan, tinggi dan lebarnya lebih kecil dari ukuran benda. Yang kedua, bayangannya tegak seperti bendanya. Yang ketiga, bayangan bersifat semu atau maya. Dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat bayangan pada cermin cembung yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Contoh penggunaan cermin cembung yaitu pada kaca spion, cermin di pertigaan atau perempatan jalan seperti ini. Jenis cermin yang ketiga adalah cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung ke arah dalam. Sifat-sifat bayangan pada cermin cekung yang pertama, benda terletak dekat cermin cekung sifatnya semu, tegak, dan lebih besar.
Yang kedua, benda terletak di titik fokus cermin sifatnya nyata, terbalik, dan sama besar. Dan yang ketiga, benda terletak jauh dari cermin, sifat bayangannya nyata, terbalik, dan lebih kecil. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung sangat bergantung pada letak benda terhadap cermin. Contoh benda dengan cermin cekung yaitu reflektor pada lampu senter dan sendok bagian dalam. Sifat-sifat cahaya dapat digunakan sebagai alat optik. Contoh alat optik yang menggunakan sifat-sifat cahaya yang pertama adalah loop. Loop disebut juga kaca pembesar. Loop digunakan untuk melihat benda-benda berukuran kecil sehingga tampak besar. Loop menggunakan lensa cembung. Ini adalah gambar dari loop. Yang kedua, teleskop. Teleskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh, misalnya benda di luar angkasa. Yang ketiga, periskop. Periskop digunakan oleh awak kapal selam yang berada dalam kedalaman laut, sehingga dapat mengamati permukaan laut. Periskop menggunakan dua buah cermin. Periskop menerapkan sifat cahaya yaitu pemantulan. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang diperoleh dari video ini dapat bermanfaat. Jazakumullah khairan sudah menyimak video ini. Nantikan video pembelajaran Ustazah berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.